Kalau nasib bisa diubah, apakah kita melawan ketentuan Allah? Kan kalau kita berpikir lebih jernih, lebih jujur, di satu sisi kita mengatakan nasib ditentukan oleh Allah, di sisi lain kita disuruh mengubah nasib, kan kita disuruh melawan Allah. Kedua, bukankah Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang? Ternyata setelah saya kaji lebih dalam, Tuhan tidak begitu modelnya. Tuhan itu menyediakan rezeki yang sama buat semua orang, menyediakan kebahagiaan yang sama buat semua orang, menyediakan yang sama buat semua orang. Kenapa kita berbeda? Kita yang membedakan menjadi berbeda, karena cara kita untuk berhubung dengan Tuhan itu yang berbeda, cara kita memandang Tuhan itu yang berbeda. Itu yang membedakan keadaan kita hari ini. Paham? Oke. Nah, ini kan harus dibongkar ya, paradigma kita tentang Tuhan. Ada banyak istilah ya di dalam kamus bahasa Indonesia. Bernasib, mempunyai nasib, nasib-nasiban. Nasib-nasiban kan artinya main judi kan, untung-untungan, bergantung pada nasib, atau mengadu nasib. Kan banyak kan? Kenapa kau pergi ke kota? Mau mengadu nasib. Nah, yang mengadu nasib itu karena memang dia tidak ngerti di kota mau kerja apa, rencana di kota apa, jadinya mengadu nasib. Itu namanya nasib-nasiban. Jadi kalau dia gagal di sana, ya memang dia tidak punya rencana kok. Saya naik truk dari Garut ke Bandung, saya punya rencana, bukan mau mengadu nasib. Walaupun saya naik truk, saya mau sekolah. Walaupun saya harus jadi asisten rumah tangga beberapa bulan, ya nggak masalah. Itu batu loncatan saya karena saya punya tujuan. Tujuan saya adalah mau sekolah, memperbaiki nasib, bukan mengadu nasib. Beda. Kalau memperbaiki nasib berarti saya tahu kalau nasib saya bisa diubah. Tetapi kalau saya sudah menetapkan nasib saya memang begini, hidup di kampung, dan rezeki saya begini, orang tua saya begini, udah saya pasrah aja pada Allah, saya nggak usah sekolah. Ngerti? Oke. Jadi kalau begitu, sebelum saya lanjut, apakah nasib bisa diubah? Bisa. Kalau nasib bisa diubah, apakah kita melawan ketentuan Allah? Kan kalau kita berpikir lebih jernih, lebih jujur, di satu sisi kita mengatakan nasib ditentukan oleh Allah, di sisi lain kita disuruh mengubah nasib, kan kita disuruh melawan Allah. Betul? Kak Hartos? Nah, gimana caranya supaya kita sejalan, tidak terlibat melawan Allah? Ketentuan Allah tetap ada, upaya kita juga jalan. Nah, antara ketentuan Allah dan upaya kita ketemu di titik tengah, sehingga di situ terjadi perubahan nasib. Itu yang mau kita kaji. Lanjut dulu ya, senasib. Ngerti ya? Yang ini cerita penderitaan, yang dengar juga sama-sama menderita, lalu bilangnya kita senasib. Karena merasa senasib jadi tenang, ayah batur, kan gitu, betul nggak? Bahkan jahatnya kita untuk bahagia saja kita harus bandingkan diri kita dengan orang lain yang hidupnya tidak bahagia. Jahat kan? Kalian untuk mensyukuri kaki kalian yang sehat itu, masa harus kalian bandingkan kakimu dengan orang yang kakinya lumpuh? Dan banyak orang yang kemudian mengajarkan kita seperti itu. Kamu bersyukur kakinya sehat. Coba lihat tuh orang lain yang kakinya sekarang lumpuh, hanya untuk bersyukur atas kaki sehat perlu orang lain yang menderita. Apa begitu? Apa nggak kejam itu ngaji seperti itu? Mau syukur ya syukur aja, nikmati. Kamu bisa jalan kemana-mana, kamu bisa melangkah kemana-mana, bisa olahraga, bisa diantarkan kemana kamu mau. Kenapa tidak cukup untuk mensyukuri itu? Harus ada orang lain sebagai pembanding. Nggak jahat gitu. Masa untuk merasakan kamu punya uang banyak dan menikmatinya setiap hari, hanya untuk bersyukur kamu uangnya banyak, kamu perlu orang lain yang hidupnya miskin gitu? Apa dengan cara membandingkan itu bersyukur? Dan kita selama ini masuk di kekonyolan itu dan diajarkan kekonyolan itu dan dianggap itu kebenaran. Saya kasih tahu sekarang, jahat sekali kalian. Kalau hanya untuk bersyukur aja, kalian perlu pembanding orang yang lebih buruk kehidupannya dari kalian. Itu bukan syukur itu. Bukan syukur. Itu kejam. Nggak tahu diri. Paham? Oke, kita tinggalkan kamus bahasa Indonesia. Sekarang kita masuk ke sini. Beberapa bulan terakhir ini di fase yang terakhir dari proses perjalanan saya. Jadi 30 tahun mencoba memahami apa sih kodo itu, apa sih kodar itu. Kenapa dua kata ini, kodo dan kodar ini ada? Dan saya baca semua artikel yang ada, yang ditulis oleh banyak orang yang mengatakan dirinya menulis artikel. Saya memahami kodo dan kodar itu nggak jelas. Kodo katanya ketetapan Allah, kodar juga ketetapan Allah. Atau ari sarua hartina nama ke beda, ngalilir maneh. Saya tahu ya, leluhur kita tuh kalau ngasih dua kata yang berbeda, pasti maksudnya berbeda, pasti artinya berbeda. Nah, saya ingin menyampaikan sebuah garis batas apa bedanya kodo dan kodar. Gini,
Ada BMKG, suka meramal kan? BMKG bilang, Bandung besok hujan. Kata BMKG. Pernah nggak kalian berpikir, bagaimana caranya BMKG bisa bilang besok Bandung hujan? Itu namanya data. Ada data yang dimiliki mereka, data tentang kelembaban, data tentang tekanan udara, data tentang suhu, data tentang sirkulasi udara, dan banyak data yang lain yang mereka miliki. Dan data itu adalah sesuatu yang sudah terjadi. Ketika ilmuwan mencoba memahami data di daerah percobaan yang sudah dilakukan percobaan, itu namanya mengintrapolasi. Nah, ini agak sains sedikit ya. Nah, makanya ada intrapolasi, ada ekstrapolasi. Nah, kalau intrapolasi itu kita bicara kecenderungan data di daerah percobaan. Ilmuwan kadang-kadang mengekstrapolasi. Data kemarin begini, bagaimana kalau ditarik garis ke sini? Itu namanya mengekstrapolasi, menarik garis ke daerah yang kita belum punya datanya, karena besok kan belum ada. Dari situlah mereka mengatakan besok Bandung akan hujan, berdasarkan data yang sudah terjadi. Itu data. Nah, besok Bandung hujan atau tidak, itu namanya fakta. Jadi data bisa sama dengan fakta, data bisa tidak sama dengan fakta. Paham maksud saya? Ngeri ya? Namanya juga ramalan. Ramalan cuma dua kemungkinannya, probability dari ramalan cuma dua, karena 50-50. Ya atau tidak, terjadi atau tidak, kan begitu. Namanya juga ramalan. Ramalan nggak ada, cuma dua kemungkinannya. Ulangi, ada data, ada fakta. Data bilang, ya, dari hari ini ke sana, ya, kelembaban sekian, suhu sekian, tekanan udara sekian. Oh, kemarin terjadi hujan di kondisi itu. Diekstrapolasi ke besok, diekstrapolasi ke lusa, diekstrapolasi semua yang akan datang. Data ini, itu namanya ekstrapolasi, itu disebut ramalan. Faktanya belum tentu sama dengan data. Buktinya apa? Ramalan dia meleset karena apa? Tiba-tiba ada treatment dari alam. Apa yang terjadi? Ada badai. Tiba-tiba bibit hujan yang di atas Bandung itu dibawa oleh badai. Itu treatment alam. Bisa treatment alam secara alami, bisa juga treatment ilmuwan. Kan bisa sebetulnya hujan dikurangi. Masih ingat kan ketika Jakarta terus diguyur hujan, banjir tak tertahan, dibuat rekayasa oleh BPPT, bagaimana caranya supaya hujan tidak terlalu sering turun di Jakarta. Bahkan kemarau bisa ditreatment jadi hujan. Itu namanya treatment. Treatment itu bisa dari alam, secara alami, bisa juga dilakukan oleh ilmuwan. Itulah pentingnya ilmuwan. Ini ngerti nggak saya ngomong gini? Ya gimana lagi saya harus ngomong ini, karena ini qada dan qadar mau saya jelaskan supaya ngerti. Ya kalau mau qada dan qadar, qada adalah ketetapan Allah, qadar udah nggak usah ngaji sama saya. Bubar aja dari sini. Karena saya mau ngasih sesuatu yang 30 tahun saya ngajinya. Oke, lanjutkan dulu. Jadi data bisa sama dengan fakta, data bisa tidak sama dengan fakta. Kapan data sama dengan fakta? Kalau tidak ada treatment. Kapan data sama dengan fakta? Kalau ada treatment. Nah, saya diberi karunia oleh Allah bisa membaca data karma seseorang. Jadi saya bisa baca tuh 1000 tahun yang lalu kamu di mana dan kehidupannya seperti apa, saya tahu. Saya diberi karunia itu, bisa baca. Sehingga yang sudah dibaca data karma oleh saya kasih tahu di data terbaca sebetulnya Anda itu di umur sekian bakal kena penyakit kanker di data. Apakah faktanya di umur sekian bakal kanker? Belum tentu. Kalau mau ada treatment, makanya saya kasih treatment, ubah pola hidup kamu. Bisa jadi di umur sekian tidak jadi. Itu kan data. Ketika diekstrapolasi ke sana tanpa treatment bisa jadi itu. Contoh, saya bisa tahu seseorang ini di kehidupan yang dulu seperti apa kehidupannya. Misalnya dia itu banyak sekali berbagi pada orang. Dia punya tabungan dari kehidupan yang dulu itu, udah punya tabungan. Nah, itu data. Faktanya di kehidupan yang akan datang dia memiliki begitu banyak keberuntungan. Sedikit saja dia berupaya, rezeki datang. Beda dengan orang lain. Sudah berupaya dari pagi sampai petang, tetapi rezekinya susah dan seret. Kenapa dia tidak punya keberuntungan? Bukan Allah menguntungkan seseorang dan tidak menguntungkan seseorang. Yang ini di kehidupan yang dulu sudah punya tabungan kebaikan, sekarang diberikan tabungan itu. Kan dia sudah menciptakan sebab baik, akibatnya menjadi baik. Nah, orang-orang yang hari ini, mohon maaf ya, bertamu kepada orang, ke rumah orang, boro-boro dikasih air teh, diajak ngobrol aja dari pagi sampai petang, boro-boro dikasih makanan, nggak usah protes. Itu datamu. Ya datamu, karena kamu dulu juga kalau berkunjung ke rumah, kalau orang berkunjung ke rumahmu, ya diajak ngobrol. Ya kamu sekarang diajak ngobrol juga. Jadi tidak ada di kehidupan yang sekarang itu datang ujug-ujug tanpa kita mengundang. Sebetulnya semua akibat yang terjadi sekarang sebetulnya adalah kita yang menciptakan sebabnya. Ngerti sampai sini? Pelan-pelan masuknya ya, supaya ngerti.
Jadi sebetulnya apa kodok dan kodar? Nih saya baru mau buka. Jadi bagi saya, makanya bukan bagi semua orang nih, bagi saya. Kalau kalian gak cocok, ya udah jangan diterima dulu. Kalau cocok, alhamdulillah. Bagi saya, makanya gak boleh ada yang protes ya. Nih di YouTube gak boleh. Ya, bagi saya, nih cocok, masuk akal, terima. Gak cocok, udah simpan aja dulu. Mungkin baru terima 1000 tahun yang akan datang, gak apa-apa. Saya doakan semoga aja lahir lagi jadi manusia. Jadi bagi saya kodok itu adalah data, sedangkan kodar itu adalah fakta. Ulangi lagi. Jadi kodok itu data sebetulnya, kodar itu fakta. Nah sekarang kita berselancar dulu, kita lihat beberapa artikel dari banyak ilmuwan. Saya pernah kuliah namanya fisika polimer. Apa yang saya pelajari? Yang saya pelajari itu adalah menyelidiki rantai protein dalam DNA. Di mana DNA? DNA itu ada dalam sel. Kalau kita mau menyelidiki satu atom hidrogen misalkan, itu mudah, tunggal atomnya. Tapi kalau hidrogen sudah jadi molekul H2, itu sudah dua itu. Orbit molekulnya tidak sesederhana kalau dia tunggal, itu sudah diatomik, bukan monoatomik. Sekarang kalau sudah bicara sel, itu sudah poliatomik. Bisa dibayangkan gimana orbit molekulnya? Gak usah masuk situ, kalian pusing. Harus belajar fisika kuantum, harus belajar aljabar linier. Bukan aljabar yang x kuadrat ditambah 4x ditambah 3 sama 0, berapa x1 berapa x2 yang gitu aja kalian gak lulus. Ya kan? Bukan aljabar persamaan kuadrat seperti waktu di SMP kelas 1. Bukan. Aljabar linier itu berbicara tentang ruang momentum. Ya. Bukan ruang koordinat x, y, z lagi, bukan ruang biasa. Itu sudah ruang fase itu, ya. Itu perlu belajar matriks 1000 kali 1000, bukan 4 kali 4. Menentukan determinan matriks 4 kali 4 aja dulu waktu belajar matriks di SMA, kalian nggak lulus. Baru 4 kali 4, apalagi 1000 kali 1000. Itu nggak bisa lagi pakai manual, harus pakai komputasi. Itu waktu saya belajar. Disitulah saya tahu bagaimana hebatnya DNA. Ternyata DNA itu adalah rantai polimer. Di situ ada berbagai macam atom-atom yang disusun untuk membangun DNA. Isinya apa DNA? Sekarang semua ilmuwan mengatakan satu DNA dalam satu sel bisa menyimpan 3 miliar data. Jadi kalau tubuh kita sekarang ada 100 triliun sel, berarti ada 3 miliar kali 100 triliun. Itu HP kalian, walaupun ada kalkulatornya, suruh menghitung ini, langsung mati tuh HP-mu. Coba ketik 3 miliar kali 100 triliun. Jangan-jangan kalian 1 triliunnya nggak ngerti nolnya berapa. Betul nggak? Begitu diketik, HP-mu itu hang. Jadi begitu banyak data di tubuh kita. Jadi oleh karena itu maka tubuh manusia ini isinya adalah data. Kenapa wajah kalian beda dengan wajah saya? Kenapa 8 miliar penduduk bumi hari ini wajahnya beda-beda? Itu yang menentukan wajah kita beda, bukan Allah. Yang menentukan wajah kita beda adalah data kita. Allah, sang keberadaan, sang kehadiran hanya sebagai katalisator untuk mewujudkan itu terjadi. Maaf ya, tidak bisa dipungkiri. Kalau kita menilai orang, pastikan ada dua. Yang ini cantik, yang ini kurang cantik. Udah sopan nih saya ngomong. Yang ini ganteng, ini kurang ganteng. Masa iya Allah mau bikin si ini ganteng, si ini kurang ganteng? Masa Allah yang punya, yang maha pengasih, maha penyayang begitu? Yang ini cantik, yang ini kurang cantik, masa begitu? Tidak. Dia sang kehadiran, sang keberadaan, ngikuti maunya kita, ngikuti data kita. Makanya data kita akan sama dengan fakta. Jadi sebetulnya kita datang ke dunia ini bawa tubuh, isinya tubuh apa? Sel. Dalam setiap sel ada DNA. DNA isinya adalah data. Data isinya adalah informasi. Data apa yang dibawa oleh kita ke sini sekarang? 3. Satu. Semua utang-utang masa lalu kita bawa sekarang untuk dibereskan. 2. Jalan bengkok yang pernah kita lalui di masa lalu, hari ini akan kita luruskan. Yang 3, pekerjaan yang belum selesai di masa lalu, hari ini akan dibereskan. Itu klasifikasi data. Di dalam tubuh kita ada yang namanya batara guru, di sini pineal gland namanya. Sistem kelistrikan manusia. Makanya manusia itu cuma 2, listrik dan kimia. Makanya orang sakit berarti ada gangguan kelistrikan di tubuhnya atau gangguan kimia dalam tubuhnya. Makanya ketika ada gangguan kimia, tubuh memproduksi zat-zat kimia yang tidak menguntungkan. Seperti zat-zat yang disebut dengan adrenalin. Ada zat-zat yang menguntungkan, dopamin, serotonin, oksitoksin, ya, endorfin, itu zat-zat yang menguntungkan. Itu tergantung reaksi kimia dalam tubuh kita normal atau tidak. Yang kedua, ada sistem kelistrikan. Nah, sistem kelistrikan dalam tubuh kita juga luar biasa. Bayangkan ya, satu sel itu punya kelistrikan 1,4 volt. Sekarang kalau
100 triliun sel kali 1,4 volt, berapa triliun volt dalam tubuh kita? Itu yang disebut dengan daya. Daya yang menyebabkan kita bisa berjalan, mengangkat air di gelas, mengangkat air di ember, bisa mengangkat air di gayung, mandi dengan nyaman. Kadang-kadang kita tidak syukur ya itu ya, bisa mandi di kamar mandi, ngambil air, itu aja kadang-kadang kita sudah lupa. Baik, kita lanjut. Jadi kodo apa? Data. Kodar? Fakta. Kenapa sekarang saya miskin? Fakta? Fakta. Lihat datanya. Oh, ternyata memang datanya kita ini di kehidupan yang dulu pernah kaya sih, tapi pelit. Oh, ternyata di kehidupan yang dulu pernah kaya, tapi tidak berbagi. Pernah kaya, tetapi merugikan orang. Maka dia jatuh miskin hari ini karena dia harus banyak bayar data karma. Sama tuh data dengan fakta. Itu yang disebut dengan nasib. Siapa kalau itu pencipta data? Kita aja. Saya gitu. Apa susahnya sih? Saya harus ikutan terus. Saya nggak mau ikutan. Kita, saya gitu. Jadi siapa pencipta data? Saya, gitu tegas aja. Saya berani bertanggung jawab. Kita yang babarengan wae. Kalau banyak uang saya ikutan. Saya gitu. Hese nyebut saya teh. Ya, siapa pencipta data? Bagaimana cara kita mencipta data? Lihat saya semuanya. Cara kita mencipta data itu begini. Ini ruang kehidupan nih, ruang kehidupan. Ini ruang kehidupan nih. Kita ambil nafas dari mana? Dari ruang kehidupan. Masuk nafas ke sini. Begitu nafas masuk ke sini, nafas itu akan mengontrol semua yang terjadi di ruang tubuh kita. Terutama di ruang daya cipta di sini. Dan semua yang sudah dikontrol oleh nafas dibawa keluar. Kan nafas keluar sini. Set ke sini, disimpan datanya di sini. Nafas masuk lagi. Set. Direkam, bawa lagi ke sini. Masuk lagi, direkam, bawa lagi ke sini. Terus begitu. Jadi setiap kali nafas masuk, dia merekam data. Apakah ada kebencian di dalam? Terekam. Ada iri hati di dalam? Terekam. Kenapa? Orang melakukan kebaikan, bernafas. Orang melakukan keburukan, bernafas. Bukankah nafas itu sudah mengizinkan pilihan apapun yang mau kita lakukan? Tapi nafas merekam. Saya bicara nafas ya, bukan bicara oksigen. Karena banyak orang yang, mohon maaf ya, kadang-kadang dangkal sekali. Dia bilang nafas oksigen. Kalau nafas oksigen, semua orang bisa beli oksigen. Semua orang bisa beli ventilator. Berarti semua orang bisa tidak mati-mati. Kenyataannya kan mati juga. Betul? Berarti nafas bukan oksigen. Oksigen itu hanya sarana saja, ya, sarana saja secara fisik untuk melancarkan proses bernafas. Tapi nafas bukan oksigen. Ulangi lagi. Nafas masuk dari ruang kehidupan, merekam, keluar. Masuk lagi, merekam, keluar. Masuk, tersimpan di sini. Tersimpan di otak semesta. Dan semua data, baik data yang baik maupun data yang buruk, akan dikembalikan kepada kita untuk kita pertanggungjawabkan. Kapan? Di kehidupan yang mana saja. Itu yang kemudian jadi data. Saya kira itu yang disebut dengan kodo. Kodarnya adalah ketika data itu tidak ditreatment, jadilah kodar. Ketika ditreatment, tidak jadi kodar. Fakta bisa berbeda dengan data. Sampai sini ngerti dulu. Ya, ini loncatan besar. Pemahaman loncatan besar. Dan sekali lagi, kalau berbeda dengan saya, sabar. Jangan menyalahkan saya, karena saya sudah bilang, ini menurut saya. Dan saya bicara ini harus menunggu 30 tahun. Kalian tinggal nerima aja. Betul nggak? Oke. Jadi, sel dan DNA sebagai penyimpan data kehidupan. Jadi sekali lagi, tubuh manusia ini data isinya? Data. Karena ilmuwan sudah menemukan di setiap sel ada 3 miliar data. Data adalah informasi. Siapa pencipta informasi? Pencipta informasi adalah saya di kehidupan sebelum ini. Di kehidupan yang mana? Entah di kehidupan yang mana. Karena kita sudah lahir, hidup, lahir berulang kali ke sini. Dan kenapa kita harus lahir lagi ke sini? Karena data itu belum selesai diurai semuanya. Gitu. Jadi pertanyaan berikutnya adalah, apakah data dan fakta sama atau berbeda? Bisa sama, bisa berbeda. Tergantung apa kita mau treatment data kita atau tidak. Ngerti? Kan tadi saya bilang, di umur sekian kamu akan sakit. Itu data. Ternyata di umur sekian dia tidak sakit. Kenapa? Begitu diberitahu di umur sekian dia akan sakit, dia langsung mengubah pola hidup. Nah, begitu pola hidup dirubah, spiritnya bagus, mentalnya bagus, energi yang mengalir dalam tubuh bagus, fisiknya juga akan ikut bagus. Jadi sebetulnya semakin jelas kalau sakit bukan buatan Allah, sakit adalah buatan kita sendiri. Tapi kita yang buat, Allah tetap saja hadir untuk menyembuhkan. Gak keren tuh Allah. Kita yang bikin sakitnya, dia hadir untuk menyembuhkan. Gak keren tuh Allah.
Makanya hati-hati ketika kita bicara. Kita kan suka doa tuh di WA,